Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Unila TV, senang sekali rasanya bisa menyapa kalian semua dalam program spesial Ramadan kolaborasi antara Unila TV dengan mahasiswa komunikasi penyiaran Islam UIN Raden Intan Lampung, yang pastinya menghadirkan banyak perbincangan yang bermanfaat dan inspiratif. Hai semuanya, saya Atina Syifa Kamila selaku host yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Program ini merupakan tayangan religi yang dikemas secara santai, namun tetap memberikan kita wawasan keislaman yang bermanfaat, khususnya bagi generasi muda. Di era digital seperti sekarang, hampir setiap aktivitas kita tidak terlepas dari penggunaan media sosial, mulai dari bangun tidur hingga menjelang tidur lagi. Tidak sedikit dari kita yang menghabiskan waktu dengan scrolling dan swipe di smartphone. Nah, muncul satu pertanyaan menarik nih, terutama saat kita sedang menjalankan ibadah puasa. Apakah kebiasaan tersebut bisa menjadi ladang pahala atau malah bisa menjerumuskan ke dosa? Nah, Sobat Unila TV, itulah yang akan kita bahas pada episode kali ini, scroll dan swipe saat puasa, pahala atau dosa. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang tema tersebut, kami telah menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Rauf Tamim. Halo Bapak. Ya, halo. Ya, Bapak Rauf Tamim MPD ini selaku dosen bahasa Arab di UIN Raden Intan Lampung. Bagaimana Bapak kabarnya? Alhamdulillah, Hirobil Alamin. Hari ini masih diberikan kesehatan di puasa ke-19 ya hari ini. Iya, betul. Kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa. Alhamdulillah, semoga Bapak sehat selalu dan Amin. Lancar terus ya Pak puasanya. Amin. Terima kasih. Baik Bapak Rauf, saat ini kan media sosial itu sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari ya, terutama bagi anak muda. Bahkan saat berpuasa pun banyak dari orang tetap aktif di sosial media, di berbagai platform. Nah, menurut pandangan Islam Pak, bagaimana sebenarnya hukum menggunakan media sosial saat menjalankan ibadah puasa? Ya baik, terima kasih Sobat Unila TV. Pada kesempatan hari ini saya diberikan ruang waktu untuk berdiskusi di forum yang saya kira ini sangat bermanfaat untuk bagi kita semua ya. Ada kolaborasi antara UIN dan Unila TV untuk mencoba menggali kegiatan berdiskusi, bertukar pikiran, memahami bahwa makna bulan Ramadan itu penuh dengan keberkahan. Dan pada kesempatan hari ini, tema kita itu tentang bagaimana swipe dan scroll HP, apakah itu pahala atau itu dosa? Wah, ini menarik sekali ya pertanyaannya. Sebelum kita membahas lebih lanjut terkait hal itu, kita perlu memahami bahwa di bulan Ramadan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan bahwa diwajibkan bagi kita semua orang muslim untuk melaksanakan ibadah puasa. Sehingga sudah barang tentu ketika kita melaksanakan ibadah puasa ini, apa yang akan kita dapat yaitu derajat ketakwaan di mata Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendapatkan kualitas ketakwaan itu? Yaitu dengan melaksanakan ibadah dengan baik. Apalagi di bulan Ramadan yang bulan penuh keberkahan ini, memang banyak sekali godaan-godaan ya. Godaan-godaan yang apakah itu pahala atau dosa gitu ya, tadi yang di topiknya itu. Sehingga kalau kita telusuri ke belakang bahwa makna bulan Ramadan itu secara bahasa, secara lugawi, Ramadan itu dari kata Romido Yarmadu Ramadan, yang artinya itu membakar. Sehingga ada bulan Hijriah namanya bulan Ramadan. Karena pada saat itu memang musim atau kondisi saat itu memang sedang terik panas matahari. Sehingga kalau kita ambil makna daripada bulan Ramadan itu bulan untuk membersihkan daripada dosa-dosa kita. Sehingga kita, apakah dosa ini berkurang
Atau jangan-jangan malah nambah karena kita main HP itu, scroll HP lah, main ini, apa berhibah, hoax dan lain sebagainya. Apa hukumnya? Kalau kita telusuri dalam kajian fikih, dalam fikih itu ada istilah al-aslu fil asya'i al-ibahah. Segala sesuatu awalnya itu adalah boleh, kecuali nanti jika ada hal yang mengharamkan atau melarangnya. Sehingga kalau kita maknai apakah scrollnya itu halnya positif atau negatif. Kalau halnya negatif, positif misalnya ya, karena kita harus berpositif thinking dulu ya, yaitu kita buka HP untuk mendengarkan kajian. Banyak sekali kajian-kajian Al-Quran di YouTube ya. Itu kita bisa pahami kajian-kajian itu bermanfaat bagi kita semua. Atau ada, kalau mahasiswa mungkin ada kuliahnya online gitu, webinar, Zoom meeting yang bermanfaat gitu, seminar, webinar itu, sehingga ada muatan positif. Karena jikalau hal itu, kegiatan-kegiatan itu yang bernilainya malah negatif, itu malah akan menjadi makruh. Kalian tahu makruh? Makruh adalah ketika kita meninggalkan kegiatan itu, maka itu akan mendapatkan pahala. Jadi kita tinggalkan. Misalnya kita dalam itu dijelaskan bahwa kita tidak boleh makan berlebihan. Itu kan makruh. Kalau kita meninggalkan, itu akan mendapatkan pahala. Kalau kita meninggalkan meng-scroll yang negatif itu, atau berita bohong, hoax di mana-mana kalian share, malah kalian nambah apa? Dosa jariah. Dosanya nambah dari si A ke B, si C, si D, akhirnya dari A ini kita punya bank apa dosa namanya, bank dosa ya, karena kita tidak mentelusuri terlebih dahulu. Maka di momentum bulan Ramadan itu kita harus bijak menggunakan media sosial. Itu dibolehkan kita menggunakan media sosial, teknologi ini alat ya. Alat itu kan jembatan untuk menghubungkan satu dengan hal lainnya, itu menggunakan alat. Tapi kalau alatnya digunakan tidak baik, maka itu akan menjadi hal yang makruh, bahkan menjadi dosa kalau kita salah menggunakannya. Saya kira itu. Oh, baik. Tapi kan sering kali ya Pak, tanpa kita sadari saat kita scrolling di media sosial nih, kita menemukan berbagai macam konten. Ada konten yang bermanfaat, tetapi juga ada konten yang kurang baik, seperti itu. Dalam situasi seperti ini, apakah aktivitas melihat konten yang kurang baik tersebut bisa mengaruhi nilai atau pahala yang puasa yang kita jalani gitu Pak? Ya, puasa itu tidak akan batal ya, ini perlu kita pahami. Puasa tidak akan batal gitu, kecuali kita makan dan minum secara langsung ya. Tapi pahala puasa itu yang jadi kita perlu pahami lebih dalam. Apakah jangan-jangan ketika kita membuka konten ya, membuka konten yang tidak baik itu menjadikan pahala kita hilang ya. Man soma imanan wahtisaban hufiroma lahu taqaddama min dambihi. Barang siapa yang melakukan ibadah puasa secara imanan wahtisaban, maka Allah akan mengampuni dosanya tahun lalu. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita melakukan ibadah puasa itu, kita harus yakin. Yakinnya itu dengan apa? Kita beribadah bahwa ada Allah dimanapun berada. Kita diawasi oleh Allah. Maka ketika kita melihat konten-konten yang buruk itu, kita harus memperisai algoritma di HP, di TikTok itu akan bertarik dari histori yang kita buka. Maka kalau kita melihat historinya itu terlebih dahulu hal-hal yang baik, insya Allah nanti pun algoritmanya itu akan menjadi hal-hal yang baik. Saya kira itu. Di sisi lain Pak, di sosial media kita kan melihat atau bahkan ikut berkomentar ya pada sebuah konten. Namun terkadang kan kita tanpa sadar komentar tersebut ternyata menyakiti perasaan orang lain. Menurut pandangan Islam, bagaimana sebaiknya kita bersikap ketika kita berkomentar di sosial media, terutama saat kita menjalankan ibadah puasa? Atau apakah ada doa khusus Pak untuk ketidaksengajaan hal tersebut? Okay. Ya baik. Menarik ini. Apakah ada doa khusus bagi kita ini, dan satu lagi apa tadi? Komentar. Oh, yang komentar. Apakah kita tidak sengaja ya?
kita seharusnya itu apa ya, dalam Islam itu kan agama yang harus menjaga lisan ya, karena agama Islam itu sangat concern bagaimana kita harus menjaga lisan kita untuk hal-hal baik. Falyakul ghair au yasmut, berkatalah yang baik atau kalian itu diam saja. Diam saja, nggak usah ngomong-ngomong yang hal yang tidak bermanfaat, apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kita banyak sekali ibadah yang bisa kita lakukan. Salah satunya itu kita melakukan tadarus Al-Quran. Apalagi kita mahasiswa ya. Mahasiswa itu memang dituntut untuk menuntut ilmu. Beda kalau misalnya sudah bekerja ya. Tapi kalau mahasiswa memang dituntut untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu sampai benar-benar habis tenaganya. Itulah nikmatnya kita menuntut ilmu. Sehingga ketika di bulan Ramadan seharusnya kita itu melakukan tadarus Al-Quran. Tadarus itu bukan artinya membaca Al-Quran saja. Tadarus itu darosa yadrusu, artinya belajar juga dalam artian itu, belajar memahami Al-Quran. Ada yang mungkin belum bisa membaca Al-Quran, kita bisa mengikuti kajian. Banyak ya kajian online itu ada, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, memperbaiki makharijul huruf kita, tajwid kita, sehingga apa ya, dengan momentum bulan Ramadan itu kita ada kajian kesini, atau di masjid A itu ada kajian tadarus tartil Al-Quran, memperbaiki cara membaca Al-Quran. Di masjid B ada tafsir Al-Quran. Ketika kita membaca juga kita dituntut untuk memahami makna yang dimaksud, sehingga itu kita benar-benar tahu, oh ini ketika membaca surat Al-Baqarah 183 itu kita tahu maknanya itu apa. Tidak hanya kita faham itu, bacanya faham tapi nggak tahu maksudnya apa. Ya, sehingga dalam momentum bulan Ramadan itu kita betul-betul tidak melakukan hal-hal yang buruk, tidak komentar buruk. Makanya sebelum kita melakukan scroll HP gitu ya, kita harus mikir ini sudah benar apa tidak. Kita harus cross check, kita harus menelusuri apakah misalnya tema gitu ya, berita ini berita apa, apakah berita ini sudah valid, kita komentarin, ikut nimbrung gitu. Tiba-tiba kita juga karena unek-unek ya, asal bunyi, rupanya itu tidak benar, sehingga menyinggung temannya, perasaan orang lain gitu. Sehingga apa nanti yang harus dilakukan? Ya seharusnya kita bertabayun, karena Islam itu mengajarkan kita untuk saling memaafkan. Memaafkan itu bisa misalnya membaca doa ya, astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Saya meminta ampunan kepada Allah dan bertobat kepada Allah, langsung gitu di hadapan temannya, secara langsung mengucapkan itu dan meminta maaf. Maka setelah itu juga tidak ada kesalahpahaman begitu ya, salah makna, salah tafsir. Itu memang sering terjadi ya. Tidak hanya di lingkungan mahasiswa, saya kira di masyarakat, dimanapun kita berada, ketika ada informasi apapun, kita terlebih dahulu harus cross check, apakah itu betul atau tidak, sehingga tidak mempunyai salah makna. Saya kira itu untuk teman-teman semuanya. Ya, soalnya banyak mahasiswa ya Pak, seperti kami atau generasi muda di luar sana yang sulit dari smartphone gitu. Bahkan terkadang waktu mereka juga habis untuk scroll dan swipe saat bulan Ramadan. Nah, apa Pak saran Bapak untuk generasi muda agar bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial gitu, khususnya saat kita sedang menjalankan ibadah puasa? Saya kira ini memang kemajuan teknologi yang semakin sangat maju begitu ya, tapi harus dibarengi juga dengan akhlak kita, kepribadian kita yang baik, dan lingkungan kita juga ya. Jadi lingkungan bi'ah kita, bagaimana kita bisa membranding, bagaimana kita bisa mencari teman-teman yang baik untuk diambil manfaatnya. Saya kira itu ya, karena lingkungan mahasiswa itu kan ada hal-hal yang baik, ada yang hal buruk, maka kita harus mencari hal yang baik. Dengan mencari teman-teman yang baik. Itu yang pertama ya. Saya kira yang pertama itu berperan adalah lingkungan. Kondisi lingkungan itu membuat kita menjadi lebih baik. Yang kedua itu kegiatan kita. Ya memang di bulan Ramadan itu
mungkin capek, apalagi bulan Ramadan tuh momentumnya kok tiba-tiba jadi musim panas gitu ya. Ya memang makna dari awal aja bulan Ramadan itu membakar. Tiba-tiba musimnya panas terus. Scroll HP lah gitu. Scrollnya ganti dong dengan murotal, dengan kajian, dengan hal-hal yang baik. Saya kira banyak di aplikasi kita itu hal-hal yang baik. Atau belajar gitu, belajar membuka materi kita. Kalau kalian ini di apa namanya komunikasi, ya banyak kajian-kajian tentang komunikasi, ilmu komunikasi di online tuh banyak sekali, sehingga muatan-muatan kegiatan kita itu sangat bermanfaat. Itu saya kira ya. Nah, ini pertanyaan terakhir, Pak. Iya. Di media sosial kan juga sering muncul berbagai konten ya, Pak. Ada konten yang video mukbang atau review makanan yang sangat menggugah selera nih. Iya. Ya. Apakah melihat konten makanan tersebut bisa mengaruhi puasa kita, Pak? Kayak termasuk sesuatu yang tidak baik atau bahkan bisa mengurangi pahala puasa yang kita jalani? Oh iya. Iya. Kembali lagi ke bagaimana orientasi atau makna kita melihat segala sesuatunya ya. Kalau kita melihat mukbang itu kan, coba kita pahami dulu ya konteksnya. Ketika kita menonton mukbang itu berapa durasinya biasanya? Mungkin iya 2 sampai 2 jam. menit. Ada juga yang segitu. Kalau pendek ya mungkin kalau kita berpikirnya mukbang itu untuk menyiapkan takjil, ya itu masih dalam artian mubah ya, diperbolehkan. Tapi kalau nonton terus-menerus akhirnya itu tergoda, aduh, tiba-tiba ngiler begitu ya, maaf ya ini. Itu udah maknanya bukan boleh lagi, tapi itu makruh. Bahkan kalau sampai aduh terbayang-bayang ini nanti kan, itu udah tidak diperbolehkan kita untuk melihat itu, karena apa namanya, itu mengurangi kadar pahala kita ya. Jangan sampai kita puasa itu hanya mendapatkan haus dan dahaga, tidak mendapatkan apa-apa. Melakukan aktivitas puasa di bulan Ramadan, kita men-scroll hal yang buruk, kemudian mukbang gitu ya. Kalau mukbangnya hanya untuk melakukan untuk mencari takjil, list takjil itu ya. Yang pertama, oh itu ya, apa namanya, es campur ya. Saya lihat es campur, tapi membuat es campur dari mulai memotong, menyiram sampai itu ke durasi sampai 30-an menit. Saya kira itu sudah keluar daripada makna mubah ya. Itu malah tidak diperbolehkan kita berlama-lama untuk hal-hal yang mengurangi kadar kualitas ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Saya kira itu ya semuanya. Masya Allah sekali ya Sobat Unila TV. Banyak sekali insight dan pelajaran yang dapat kita ambil dalam perbincangan kita bersama Bapak Rauf Tamin MPD. Dari diskusi hari ini, kita belajar bahwa menggunakan media sosial itu ternyata tidak selalu bernilai buruk. Semua kembali lagi ya Pak kepada bagaimana kita memanfaatkannya. Jika digunakan untuk hal yang positif, berbagi kebaikan, menyebarkan informasi positif, tentu saja hal tersebut bisa menjadi amal yang bernilai. Nah, namun sebaliknya, jika kita tidak mampu mengontrol diri dan justru mengakses hal-hal yang buruk, maka hal itu bisa mengurangi kualitas dari puasa tersebut. Terima kasih Bapak Rauf, terima kasih banyak sudah berbagi ilmu bersama kita dalam episode kali ini. Dan terima kasih juga Sobat Unila TV yang sudah menemani kita dalam program ini. Semoga perbincangan kita hari ini dapat menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih bijak dalam menggunakan sosial media. Saya Tina Syifa Kamila pamit undur diri. Sampai jumpa di program inspiratif lainnya. Sampai jumpa Sobat Unila TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.